Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa mengangkat keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast episode kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang saya harapkan ini bisa ditanamkan di dalam setiap hati saudara, bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya nas firman Tuhan mengenai hidupmu berharga di mata Tuhan itu sudah banyak kali kita dengarkan. Dan tidak ada salahnya tentunya bahwa kebenaran firman ini kembali diingatkan dalam hidup saudara, supaya itu semakin mempertebal keyakinan saudara, mempertebal iman saudara bahwa saudara memang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan sebelum saudara mengenal Yesus, saudara masih hidup di dalam dosa dan kejahatan. Saudara berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya. Kita akan membawa pembahasan ini ke tempat yang paling pertama terlebih dahulu. Tetapi nanti di belakang kita akan menyempurnakan dan melengkapinya dengan satu hal yang tidak kalah penting. Yang pertama ialah saudara berharga di mata Tuhan. Ada sebuah ungkapan atau ada sebuah pandangan yang mungkin kedengarannya akan sedikit dark, saudara ya. Saudara tidak hanya berharga di mata Tuhan, tapi saudara juga berharga di mata para pelaku human trafficking. Mungkin ini sedikit dark joke saudara ya, tetapi itu sebuah fakta ya. Banyak orang melakukan human trafficking, mungkin ada di Indonesia, mungkin lebih banyak di luar negeri, di pasar-pasar gelap untuk memperjualbelikan organ-organ tubuh manusia. Dan ini sangat menakutkan saudaraku. Tapi saudara sadarkah bahwa ternyata engkau sekalipun tidak punya mobil Lamborghini, engkau sekalipun tidak punya rumah mewah, engkau secara fisik saja itu mahal, berharga. Bayangkan saudaraku ya, beberapa waktu yang kemarin saya mendengar ada orang yang karena ginjalnya rusak, ginjalnya sudah tidak lagi berfungsi dengan normal, akhirnya ia harus mencari orang-orang yang bersedia mendonorkan ginjalnya. Dan harga ginjal itu tidak murah-murah saudaraku, ratusan juta. Bahkan untuk saudara bisa mendapatkan ginjal sekalipun di negara kita, saudara harus melewati prosedur-prosedur yang panjang, baik secara medis maupun secara yang namanya hukum. Saudara harus melalui semua itu. Mahal sekali. Satu buah ginjal kita mahal sekali. Bagaimana dengan mata? Kalau saudara buta, kalau saudara mengalami kebutaan, mungkin tidak dari lahir ya, saudara membutuhkan kornea mata yang baru. Itu juga tidak murah. Harganya ratusan juta. Tingkat keberhasilan 90%. Walaupun mungkin ada beberapa kasus di mana pasiennya tubuhnya menolak donor mata itu, tetapi kebanyakan berhasil. Cuma yang perlu digarisbawahi, kornea mata itu sangat mahal, harganya juga ratusan juta. Jadi bisa dibilang dari ujung rambut sampai ujung kaki saudara, semuanya itu berharga di mata human trafficking. Walaupun dark, kita harus menerima fakta ini. Ada anak-anak muda yang bahkan dengan keji membunuh seorang anak-anak yang lain ya. Anak-anak yang masih ya anak-anak lah.
dibunuh karena dia mulai memikirkan aku bisa menjual organ tubuhnya ini di pasar gelap. Wah, ini sangat-sangat mengerikan sekali. Orang yang hidup di zaman sekarang itu sangat-sangat mengerikan, saudaraku ya. Karena pengetahuannya yang tidak lengkap seperti itu bisa berubah jadi mengerikan. Berpikir untuk menjual organ tubuh dengan cara membunuh orang lain itu jahat dan keji, tidak hanya di mata Tuhan tetapi juga di mata hukum negara kita. Tapi sekali lagi saya mau kembali mengajak saudara berpikir bahwa memang saudara berharga. Lebih-lebih di mata Tuhan saudara berharga. Jadi jangan lagi saudara mulai merasa, aduh aku ini minder. Mungkin karena saudara dibully oleh orang. Pembulian itu bisa terjadi oleh karena orang tua saudara yang bercerai. Pembulian itu bisa terjadi oleh karena saudara secara fisik bukan orang yang tampan, menawan, cantik, menarik. Saudara dibully orang atau teman-teman itu oleh karena saudara lahir dari keluarga miskin. Tetapi tidak lantas bahwa saudara tidak berharga sama sekali. Saya bisa membayangkan ya, bahkan sekalipun seluruh dunia ini membuli saya, tapi kalau pemilik dunia ini yang datang dan berkata kepada saya, aku mengasihi kamu Billy, aku mencintai engkau Billy, aku rela mati demi engkau. Nah saudara, saya mau katakan saya tidak akan pedulikan dengan apa yang orang lain katakan. Saya hanya peduli dengan apa yang Yesus katakan. Ini penting saudaraku ya. Karena tumbuh menjadi seorang yang minder, itu akan memiliki begitu banyak kerugian. Itu yang saya rasakan. Saya minder dengan keberadaan saya. Saya bahkan pernah jatuh ketika saya masih SD. Saya jatuh di lapangan tenis yang membuat gigi saya patah. Dan saat itu saya tumbuh menjadi anak yang minder double. Saya lahir dari keluarga dan saya tumbuh menjadi anak yang lahir di tengah-tengah keluarga broken home, tidak ya, di mana bapak ibu saya bercerai, berpisah. Kemudian saya lagi-lagi jatuh di lapangan tenis sampai gigi saya patah, mindernya double. Kemudian saya bukan lahir dari keluarga anak yang berkecukupan, anak kaya, sementara saya bersekolah di sekolah yang begitu banyak anak-anak pejabat dan anak-anak orang kaya di sana. Minder saya tuh double. Dan keminderan itu membuat potensi diri saya itu gak keluar. Ketika saya SMA, kelas 3, di penghujung saya di SMA, saya mengenal Yesus. Dan saat itulah saya mengerti bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya merasakan kasih-Nya, saya dipenuhi oleh kasih-Nya, sehingga saya bisa menangis terisak-isak di dalam hadirat-Nya. Karena saya tidak pernah merasakan kasih yang sedemikian begitu besar seperti yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan mulai dari sejak saat itu, saya mulai belajar untuk dipulihkan perlahan-lahan, step by step. Dari rasa minder itu, saya mulai percaya diri. Sekarang saya tidak pernah lagi merasakan minder ya. Dulu kalau misalnya saya jalan tidak pakai baju yang bermerek, branded, tidak pakai katakanlah sepatu yang mahal, saya akan malu nongkrong dengan teman-teman saya. Tapi sekarang masa bodoh. Mau reunian semua orang datang naik mobil, saya cuma naik sepeda motor, ya masa bodoh. Aku berharga di mata Tuhan. Ya, aku berharga di mata Tuhan. Aku berjalan bersama Tuhan. Pemilik alam semesta ini berkenan berjalan bersamaku. Apalagi yang patut aku minderin. Saudara bayangkan ya, saudara anak orang miskin. Saudara anak orang-orang yang bahkan lahir dari keluarga broken home. Misalkan ya, saudara dibawa berjalan berdua dengan Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Dan saudara masuk media di mana-mana. Pak Jokowi mau ngobrol dengan saudara, mau bertukar pikiran dengan saudara. Siapa saudara? Semua orang tidak mengenal kamu. Tetapi karena Bapak Joko Widodo ngobrol dengan saudara, saudara dikenal oleh semua orang. Ya,
Seperti itulah faktanya. Pemilik alam semesta ini berkenan untuk berjalan bersamamu, berbicara bersamamu. Engkau berharga sekali. Apalagi yang perlu engkau pikirkan? Ngapain engkau mesti minder dan memandang dirimu gak berharga? Ada orang yang merasa tidak berharga secara parah, akut. Sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Karena dia merasa aku tidak berarti lagi. Karena pembulian yang terus menerus itu, orang ini kena mentalnya hancur lebur. Sehingga ia akhirnya menyetujui apa yang orang pikirkan tentang dia atau hujatan, ejekan orang. Ia menyetujui, ia mengkonfirmasi hal itu. Sehingga akhirnya ia berpikir, ya benar, aku gak berarti, aku gak berguna. Hidupku tidak ada artinya lagi. Lebih baik aku gak ada di dunia ini lagi dah. Ini adalah akibat saudara belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara itu berharga, saudara itu mulia. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, walaupun itu pembahasannya agak dark dan satir, saudara berharga di mata human trafficking di luar sana. Karena semua organ tubuh saudara itu bernilai mahal. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah saudara berarti di hadapan Tuhan. Karena saudara adalah anak-anaknya. Saudara disayangi, saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan lagi minder. Jangan lagi rendah diri. Engkau dikasih oleh Tuhan. Engkau disayangi oleh Tuhan. Mulai bangkitkan percaya dirimu dan mulai kembangkan potensi yang ada padamu, saudaraku. Kalau engkau memiliki bakat, minat, berkaryalah, berikan yang terbaik. Saya sangat yakin apapun yang saudara tekuni dengan penuh kesungguhan, sekalipun orang itu mungkin mencibir kerja keras saudara, ingatlah suatu saat nanti engkau akan bisa membuktikan di hadapannya bahwa semua kerja keras dan semua karya engkau tekuni dari nol itu, ketika engkau tidak menyerah dan engkau meyakini bahwa engkau berharga di mata Tuhan sehingga engkau memaksimalkan potensimu, engkau akan tunjukkan kepada dunia bahwa engkau berhasil, saudaraku. Tapi ada satu hal lagi yang saya katakan tadi di depan yang akan melengkapi hal ini. Engkau boleh berkata bahwa engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tetapi jangan lantas kesemuanya itu membuat engkau tidak menghormati Tuhan Allahmu. Sama seperti kita menghormati Bapa kita di dunia ini, kita juga harus belajar menghormati Bapa kita di sorga. Jangan lalu euforia bahwa Tuhan mengasihi kita tuh jauh lebih besar daripada kita juga harus taat dan menghormati Dia. Biarlah kedua hal ini menjadi dua sisi mata uang yang kedua-duanya penting. Saudara dikasihi Tuhan itu penting, tetapi saudara juga harus mengasihi Tuhan dengan taat dan melakukan perintah-perintahnya. Saudara berharga di mata Tuhan itu penting, tetapi saudara juga harus hidup benar, menjauhkan diri dari yang namanya dosa dan pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Saya mendapati ada begitu banyak orang yang sangat menjadikan engkau berharga di mata Tuhan itu terlalu ultra, sehingga mereka cuma hidup dalam dosa terus-menerus. Dengan ide bahwa Tuhan mengasihi aku walaupun aku hidup dalam dosa. Tuhan mengasihi aku walaupun aku selalu hidup dalam dosa. Ingat, Yesus berbicara kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Pergilah, dosamu sudah diampuni, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Belajarlah untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Biarlah kebenaran firman ini semakin lengkap bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Tapi saudara juga harus belajar untuk mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami dengarkan. Yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang menghargai diri kami sendiri Tuhan. Karena kami dicintai tanpa syarat oleh Tuhan. Tuhan Yesus rela mati untuk menyerahkan nyawanya menggantikan kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan untuk meresponi itu, kami mau hidup bagi Tuhan. Berjalan dalam kebenaran di dalam kasih-Mu Tuhan. Mengerjakan keselamatan kami dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.